Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, Minggu 2 Agustus 2020, di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan jemaat mempersiapkan tempat persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui kas jemaat rekening Bank BCA nomor 5211428377 atas nama Reknel F. Tuan Kota atau Mike Tanot. Persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211428393 atas nama Reknel F. Tuan Kota atau Charlotte Christine Elizabeth Jama. Persembahan Emeritus Pendeta John Marlin Tambunan dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1250073191448. Persembahan-persembahan tersebut dapat diserahkan langsung ke kantor gereja. Selama COVID-19 dibuka setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Jemaat, mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Soplantila. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut
dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikian atas pembimbing kita yang terkutip dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat disilahkan duduk. Doa hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon perlindungan serta kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Mampukan kami melewati hari-hari kami dalam gumul dan juang. Betapa kami lemah dan rapuh, dan tanpa sadar kami bukan datang bermohon pertolongan kepadamu, tetapi kami cenderung gunakan pemikiran dan kekuatan kami, sehingga akhirnya kami jatuh dalam dosa. Kami mohon pengampunan-Mu dan tuntunlah kami untuk hidup tidak takut akan apa yang kami hadapi, dan ajarlah kami untuk senantiasa meyakini akan kuasa dan penyertaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Jen Haryanto. Because of your
Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Allah, karena kami yakin dan percaya bahwa sebagai manusia kadang kami lemah Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami boleh ada dan bersekutu bersama-sama di saat ini, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kuasailah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Masuklah di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada berita firman-Mu ini ya Tuhan, kami pun dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati hamba yang Kau utus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang menyatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang kau tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita dalam kehidupan yang kita jalani, ketika kita sudah memperoleh sesuatu atau ketika kita sudah mendapat sesuatu di dalam kehidupan yang kita jalani, otomatis kita tidak menginginkan apa yang sudah kita peroleh atau apa yang sudah kita capai itu hilang daripada kehidupan kita atau diambil oleh orang lain. Kita mau supaya kita tetap memiliki apa yang sudah kita miliki tersebut atau apa yang sudah kita capai tersebut. Ketika mungkin sekian lama kita sudah memperjuangkan untuk mendapatkan apa yang hendak kita capai tersebut, apa yang hendak kita miliki tersebut di dalam kehidupan yang kita jalani.
Kita menginginkan supaya apa yang telah kita dapat atau apa yang telah kita capai tersebut tetap ada di dalam tangan kita. Tetap menjadi milik daripada kita sendiri. Tetapi kenyataan kehidupan yang kita alami kadang lain. Bahwa roda kehidupan yang dialami oleh kita manusia ini kadang berputar, di mana sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang kita capai itu kadangkala bisa saja hilang daripada kehidupan kita, atau bisa saja berpindah kepada orang lain. Dan itulah kenyataan kehidupan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalami hal yang demikian, kadangkala kita menjadi putus asa, kadangkala kita menjadi hilang harapan. Disinilah kadang pertanyaan muncul di dalam kehidupan kita, bahwa kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Bahkan kadangkala bisa saja kita katakan bahwa Tuhan tidak adil. Dia mengambil apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Dia mengambil sesuatu yang sudah kita capai, yang sudah kita raih dalam kehidupan kita. Karena untuk mendapatkan sesuatu, kadangkala kita berjuang, kita berusaha dalam jangka waktu yang lama. Berbagai tantangan diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kita alami ketika kita memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ada perjuangan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak menerima kalau sesuatu itu hilang daripada kehidupan kita. Sesuatu itu pindah daripada kehidupan kita, atau diambil oleh orang lain. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, apa yang dialami dalam kehidupan kita secara nyata terjadi di dalam kehidupan kita dapat kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka pun mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel ketika mereka ada dalam kehidupan yang dijalani, banyak hal yang dialami oleh mereka. Tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian Tuhan. Ketika kita lihat dalam kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, kita lihat bahwa apakah mereka juga dapat terus menduduki tanah Kanaan tersebut? Apakah mereka selalu ada di tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka? Otomatis mereka diganggu oleh bangsa lain. Bahkan tanah itu direbut oleh bangsa lain. Sehingga mereka harus keluar daripada tanah Kanaan itu atau tanah yang dijanjikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Nah, tetapi kita lihat bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel, demikian pun dialami oleh kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu itu juga bisa hilang daripada kehidupan kita. Tetapi sesuatu itu juga bisa kembali dalam kehidupan kita. Anggap saja ketika kita jatuh, kita merasakan bahwa
Ini adalah suatu tantangan, ini adalah suatu penderitaan yang mungkin kita tidak bisa bangkit lagi. Demikian pun dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka benar-benar mengalami keterpurukan, ketika mereka benar-benar mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka, mereka bisa saja mengalami hal yang demikian, mengalami putus asa, hilang harapan dan sebagainya. Tetapi kembali lagi kita lihat dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dari kitab Ulangan. Ulangan 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Bahwa di sini yang mau dinyatakan kepada kita semua dan juga kepada bangsa Israel. Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua sebagai umat yang percaya ketika kita mengalami berbagai hal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Ia selalu akan menghadirkan damai. Ia selalu akan menghadirkan damai dan sejahtera di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga di dalam kehidupan kita semua. Sekalipun kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, mereka banyak meragukan. Mereka banyak meragukan janji Tuhan bagi kehidupan mereka. Bahkan kalau mau dilihat bahwa mereka sempat memberontak terhadap Tuhan ketika mereka ada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka. Kalau mau dilihat, penuh dengan berbagai tantangan, penuh dengan berbagai masalah yang sangat berat dialami oleh bangsa Israel. Tetapi apakah yang dipikirkan oleh bangsa Israel itu benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka? Bahwa Tuhan itu ingkar janji dalam kehidupan mereka? Kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Bagi Tuhan itu, janji yang sudah Ia nyatakan bagi kehidupan umatnya, pada waktu yang tepat Ia akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita lihat bahwa yang Tuhan inginkan daripada kita adalah, Ia menginginkan daripada kita adalah bahwa kita itu harus kuat di dalam berbagai tantangan, di berbagai penderitaan yang kita alami. Kita harus tetap kuat dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ia mau supaya kita kuat dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena janjinya itu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel, kenyataan-kenyataan yang dialami, berbagai tantangan diperhadapkan kepada bangsa Israel, sehingga yang tadi dibilang bahwa mereka hilang harapan, mereka putus asa, mereka meragukan janji yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Bahkan mereka sempat berontak di dalam kehidupan mereka ketika perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang belum juga mereka dapat kembali. Hal demikian pun dialami di dalam kehidupan kita, bahwa kadangkala juga ketika kita mengalami hal yang seperti demikian, kita juga hilang harapan, kita juga putus asa, bahkan kita juga memberontak seperti bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Kita juga meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, kita lihat tantangan yang sangat berat dialami oleh kehidupan kita semua, menghadapi
virus COVID-19 ini atau yang disebut dengan virus corona. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kadangkala juga tidak bisa berkumpul dengan saudara dan sebagainya. Masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga juga berdampak ketika ada dampak virus ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat, berbagai sendi kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan goyah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dialami di tengah-tengah kehidupan bangsa, bahkan dunia sekalipun di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak hanya demikian, tetapi kita lihat kehidupan persekutuan dan pelayanan, kesaksian di tengah-tengah kehidupan gereja, ruang dan gerak, sangat ada dalam keterbatasan. Kita lihat contoh seperti sekarang ini dialami oleh kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua, apakah dengan mengalami hal yang demikian, kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan harus putus asa, harus hilang harapan dan sebagainya? Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita lihat bahwa virus ini sebagai suatu masalah besar yang menghadang kehidupan atau pelayanan. Maka di sini kita lihat bahwa Tuhan, Dia setia memanggil kita semua untuk supaya kita sebagai umat yang percaya itu tidak goyah, tidak kehilangan tugas dan tanggung jawab pelayanan atau semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita hanya beribadah dari rumah, tetapi kita tetap melayani dan bersaksi kepada Tuhan dengan semangat. Itulah sebenarnya keberhasilan kita di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Nah, sebenarnya firman Tuhan ini mau mengajarkan kita semua bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang dialami oleh kita, kita tidak boleh goyah, tidak boleh putus asa, tidak boleh hilang harapan. Tetapi kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap semangat bahwa suatu waktu janji Tuhan akan digenapi bagi kehidupan kita, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Coba kita lihat, apakah Tuhan mengingkari janjinya dalam kehidupan kita? Apakah Dia tidak menyertai kita? Apakah Tuhan tidak menyertai perjalanan kehidupan kita? Contoh, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa hidup sampai saat ini, kita masih menikmati berbagai berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Padahal tadi banyak masalah yang dialami kepada kita semua, masalah ekonomi, kadangkala pekerjaan dan sebagainya, kita beraktivitas juga terbatas, tetapi kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedikit pun. Pada akhirnya juga bangsa Israel, ia masuk tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka. Suatu waktu pun kita akan mengalami hal yang demikian, bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, sebagai gereja kita harus tetap semangat dalam bersekutu, melayani, bersaksi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Suatu hal yang harus kita yakini bahwa Allah, Ia selalu bersama-sama dengan kita. Ia selalu memberikan kepastian bagi kehidupan kita tentang suatu damai sejahtera yang Dia akan anugerahkan dalam kehidupan kita melalui kemuliaannya yang akan Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel, janganlah pernah kita goyah seperti bangsa Israel.
Janganlah kita meragukan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan waktu yang ditentukan oleh kita manusia, tetapi waktu yang Tuhan memang sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, bersabarlah menanti janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Cepat atau lambat seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita pun akan mengalami hal yang demikian. Percaya dan tetap teguh dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lakukan tugasmu sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan bertahan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan puji melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami datang dan mengucap syukur kehadirat Engkau ya Allah, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan kami sampai detik ini ya Tuhan. Penyertaan Engkau sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dan menikmati kehidupan ini dengan berbagai berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya semuanya itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Tetaplah bersama kami ya Tuhan, dan berikanlah apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami pun datang dan mengucap syukur kehadirat Engkau ya Tuhan, karena kebaikan demi kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Engkau boleh menyertai perjalanan kehidupan kami kurang lebih seusbuh lamanya, dan kami pun boleh ada di hari Minggu, hari Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami pun boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun ibadah yang kami lakukan ini masih dari rumah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di rumah kami masing-masing Engkau selalu hadir dan memberkati kami Tuhan, dengan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, pribadi maupun keluarga, masing-masing Engkau mengenal kami semua ya Tuhan.
Berkati kami ya Tuhan, dalam segala keberadaan kehidupan kami, pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun keluarga kami, yang Engkau mengetahui semuanya. Bahkan jauh sampai di lubuk hati kami yang paling dalam, Engkau mengetahui semuanya ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, apapun yang kami gumuli dalam pergumulan kami masing-masing, berkenanlah Engkau mendengar dan menjawab semuanya itu ya Tuhan, menurut kehendak Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam perjuangan kehidupan ini, berikan kekuatan, kesehatan yang seutuhnya bagi kami dari ujung rambut sampai pada ujung kaki ya Tuhan. Engkau berkenan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan, agar kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan ini, melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan yang kami jalani. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani, kami pun menyerahkan seluruh kehidupan yang kami lakukan Tuhan, lewat usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Engkau selalu campur tangan Tuhan. Berkatilah apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, baik pekerjaan atau usaha apapun ya Tuhan, untuk kelangsungan kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau berkenan menyertai dan memberkati semuanya, agar Engkau akan memberkati kami Tuhan, dengan berkat yang berlimpah Tuhan, seperti air sungai mengalir dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang kami harus lakukan sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai opa dan oma, sebagai para duda, janda, anak-anak yatim piatu di dalam kehidupan kami. Kami pertaruhkan semua kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan mendampingi kami, dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan yang terbaik Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, sesuai dengan fungsi kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun kami beraktivitas ya Tuhan, Engkau berkenan menjaga kami dan melindungi kami Tuhan, menuntun perjalanan kehidupan kami, bahkan menunjukkan kepada kami Tuhan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan menggumuli semua kehidupan umat Tuhan yang saat ini terbaring lemah karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik dalam perawatan ataupun pemulihan kesehatan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Bapak Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Andar Sihite, Ibu Batseba di Muhau Piris, Ibu Sarce Saetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Veronica Marbun, Bapak Tommy Kasiha, Saudara Boyke Siregar, dan Ibu Sofi Tandirano. Kami bergumul untuk mereka-mereka ini ya Tuhan, yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu bagi mereka semua ya Tuhan. Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan bagi mereka, agar lewat semua yang Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka, lewat tangan para medis, makanan, minuman, ataupun obat-obat yang dipergunakan ya Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan yang seutuhnya yang hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, jangan tinggalkan mereka ya Tuhan, tetapi kuatkanlah iman dan kepercayaan mereka yang sungguh kepada-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap kuat Tuhan, dan menyerahkan semuanya hanya kepada Engkau, sumber kehidupan ini di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan semua jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada dalam duka cita yang dialami. Kami pertaruhkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjadi penghibur bagi kehidupan mereka, dan Tuhan akan selalu mendampingi kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini ya Tuhan, mereka ada dalam sukacita yang dialami dalam kehidupan mereka, ketika Engkau berkenan memberikan 1 tahun usia dalam usia kelahiran maupun perkawinan ya Tuhan. Biarlah dalam sukacita yang dialami oleh mereka tetap mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Engkau karena kebaikan demi kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan dan pergumulan kami Tuhan, bahkan untuk anak-anak kami semua ya Tuhan, yang saat ini ada dalam bangku pendidikan atau perkuliahan ya Tuhan, mereka yang
lagi berjuang Tuhan untuk masa depan mereka, walaupun mereka belajar dari rumah, tetapi kami percayakan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa berperkara dengan mereka Tuhan, lewat hikmat kepintaran Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kesabaran juga ya Tuhan, orang tua yang mendukung selalu ya Tuhan, agar mereka dapat selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Pada waktunya hasil yang terbaik Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, bagi oma dan opa ya Tuhan dalam usia lanjut, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka semua. Kuatkan mereka, hiburlah mereka Tuhan, agar mereka selalu penuh dengan sukacita dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan mendoakan gereja Tuhan, khususnya GPIB Harapan Indah Bekasi dengan segala pelayanan yang dilakukan, terlebih khusus pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat, PMJ, pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan berkenan menyertai semua pelayanan yang boleh berlangsung lewat Ketua Majelis Jemaat Pendeta John Marlin Tambunan, semua para PHMJ, Majelis Jemaat, Penatua Diaken, bahkan semua pengurus-pengurus yang ada di dalam jemaat ini, bahkan juga karyawan kantor. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka semua dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, agar semua yang dilakukan oleh mereka dapat senantiasa membawa berkat bagi kehidupan mereka dan juga kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan pengurusan sertifikat gereja Blok AB 5 dan Pastori Blok AB 4. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati segala pengurusan ini, agar pada waktunya semuanya dapat terselesaikan hanya dalam rencana kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak PAPT dan GP dalam pendidikan maupun mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Berikanlah apa yang mereka perlukan Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi korban bencana alam yang terjadi dimanapun. Kami kembalikan dalam hadirat Engkau. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semuanya. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua yang direncanakan Tuhan. Biarlah apapun yang selalu dan senantiasa dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin ini Tuhan, membawa yang terbaik untuk masyarakat ini ke depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan saat ini ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kami semua yang bertugas di saat ini, baik sebagai para penatua diaken, baik sebagai pemandu lagu atau juga organis. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami semua. Begitu juga ya Tuhan anak-anak GP yang boleh membantu selalu kami di saat ini ya Tuhan. Engkau berkenan menyertai dan memberkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah segala pengorbanan yang dinyatakan oleh mereka Tuhan, semuanya tidak sia-sia, tetapi semuanya itu akan membawa berkat bagi kehidupan mereka ya Tuhan, di tengah-tengah tugas yang mereka jalani dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh ungkapan syukur yang kami naikkan di saat ini kami kembalikan dalam hadirat Engkau, dan kami mohon ya Tuhan, jika selesai daripada ibadah ini, Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kami yang akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tibakanlah kami di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di dalam kerajaan sorga, semua ungkapan syukur yang kami naikkan di saat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesuai dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Yeah.
Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada tersedia makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mengucurkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Doa persembahan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Allah Bapa sumber rahmat dan berkat, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sekarang ya Allah kami, terimalah pemberian kami melalui persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat,
Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Rosa Mahuleta Sompratila. Kami mengucap terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu serta keluarga. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Nomor rekening baru Jemaat GPIB Harapan Indah di Bank BCA. Dengan telah berakhirnya masa tugas PHMJ periode 2017 sampai 2020 dan dimulainya masa tugas PHMJ periode 2020-2022, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa efektif per tanggal 23 Juli 2020 rekening jemaat GPIB Harapan Indah di Bank BCA dengan nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu telah diganti dengan nomor rekening baru, yaitu 5211428377 atas nama Regnal Tuan Kota atau Mike Tanot BSC, dan rekening bangunan ekonomi gereja FEK GPIB Harapan Indah di Bank BCA dengan nomor 5211078899 atas nama Elizabeth Ranguli atau Shirley Dwi Ningsi, diganti dengan nomor rekening baru, yaitu 5211428393 atas nama Regnal Tuan Kota atau Charlotte Christine Elizabeth Jama. Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui jemaat. Amplop persepuluhan dan Sabda Bina Umat atau SBU, dengan ini kami informasikan berdasarkan sidang majelis jemaat SMJ tanggal 15 Februari 2020 telah diputuskan bahwa 1. Amplop persepuluhan dan Sabda Bina Umat bagi jemaat disiapkan di gereja. 2. Jemaat dapat memperoleh amplop persepuluhan dan SBU tersebut dengan cara mengambilnya di gereja pada setiap hari Selasa sampai Sabtu pada pukul 09 sampai dengan 15 WIB. 3. Apabila jemaat mengambil kesulitan dalam memperoleh amplop persepuluhan dan SBU tersebut, dapat menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor 021 88 78 534 atau dapat menghubungi Korsek atau Wakorsek masing-masing. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk mendapat diketahui di seluruh jemaat GPIB Harapan Indah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakan dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, di akhir ibadah ini pesan firman Tuhan dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dengan demikian ibadah selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.